Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang akuntansi tetap. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama Rifanda Laupati, kedua Sinta Tamuntuan, ketiga Syalomita Eslotulung, yang keempat Indiko Repi, yang kelima Regina Eman yaitu saya sendiri sebagai moderator, yang keenam Helmi Nasrullah. Pembahasan materi pertama yaitu pengertian aktiva tetap. Aktiva yang biasa disebut aset merupakan harta yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk operasional kegiatan perusahaan. Menurut standar akuntansi keuangan, dalam kerangka dasar penyusunan dan pengajian laporan keuangan, untuk menghasilkan produk ini maka peranan aktiva tetap sangat besar, seperti lahan sebagai tempat produksi, bangunan sebagai tempat pabrik dan kantor, mesin dan peralatan sebagai alat untuk produksi, dan lain-lain. Untuk memahami tentang aset tetap, terdapat beberapa pendapat yang akan dikemukakan antara lain sebagai berikut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 16 paragraf 5 menyebutkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Berikut dari pengertian di atas yang dimaksud dalam aktiva tetap adalah: yang pertama, merupakan aktiva berwujud; yang kedua, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun; yang ketiga, digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan; 4, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Selanjutnya, pengelompokan aktiva tetap. Aktiva tetap dikelompokkan karena memiliki sifat yang berbeda dengan aktiva lainnya. Kriterianya terdiri dari berbagai jenis barang, maka dilakukan pengelompokan lebih lanjut atas aktiva-aktiva tersebut. Pengelompokan itu tergantung pada kebijaksanaan akuntansi perusahaan masing-masing, karena umumnya semakin banyak aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin banyak pula kelompoknya. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, tergantung pada sifat dan bidang usaha yang diterjuni perusahaan tersebut. Ini sering merupakan suatu bagian utama dari aktiva perusahaan, karenanya signifikan dalam penyajian posisi keuangan. Nilai yang relatif besar serta jenis dan bentuk yang beragam dari jenis aktiva ini menyebabkan perusahaan harus hati-hati dalam menggolongkannya. Selanjutnya, penggolongan aktiva tetap. Dari macam-macam aktiva tetap, untuk tujuan akuntansi dilakukan penggolongan sebagai berikut. Itu yang pertama, yang umumnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan. Yang kedua, yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, dan lain-lain. Yang ketiga, yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti hasil tambang dan lain-lain. Menurut Sofyan Safri, aktiva tetap dapat dikelompokkan dalam berbagai sudut, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sudut substansi, yaitu aktiva berwujud seperti lahan, mesin, gedung, dan peralatan. Yang kedua itu aktiva yang tidak berwujud seperti goodwill, paten, hak cipta, franchise, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua berdasarkan sudut disusutkan atau tidak. Ada yang pertama yaitu depreciate plan asset, yaitu aktiva tetap yang disusutkan seperti bangunan, peralatan, mesin, inventaris, jalan, dan lain-lain. Yang kedua adalah underappreciated plan asset, yaitu aktiva yang tidak dapat disusutkan seperti tanah. Selanjutnya jenis-jenis dan contoh aktiva tetap. Menurut S. Munafir, jenis-jenis aktiva atau aset tetap adalah sebagai berikut. Lahan-lahan adalah sebidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi, apabila ada lahan yang didirikan bangunan di atasnya, harus dipisahkan pencatatannya dari lahan itu sendiri. Selanjutnya bangunan gedung. Gedung adalah bangunan yang berdiri di atas bumi ini, baik di atas lahan atau air. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi alokasi gedung. Mesin termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan. Kendaraan, semua kendaraan seperti alat pengangkut, truk, grader, forklift, mobil, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Perabot, dalam jenis ini termasuk perabotan kantor, laboratorium, pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan. Inventaris, peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, pabrik,
laboratorium, inventaris gedung, dan lain-lain. Prasarana merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, pagar, dan lain-lain. Selanjutnya, dari penjabaran jenis-jenis di atas, aset tetap juga dapat digolongkan menjadi aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Contoh aktiva tetap berwujud ialah aset tetap yang mempunyai bentuk fisik. Ada 3 jenis dari aktiva tetap berwujud. Contohnya diantaranya adalah aktiva yang memiliki sumber penyusutan atau juga depresiasi, misalkan seperti bangunan ataupun gedung, peralatan, inventaris, kendaraan, mesin-mesin produksi, dan yang lainnya. Selanjutnya, aktiva yang mempunyai sumber dari depresi atau penyusutan, misalnya seperti tambang mineral, mineral deposit, ataupun sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam ataupun tambang bisa habis dengan kegiatan eksploitasi kepada sumber-sumber tersebut. Oleh sebab itu, sumber alam harus bisa dialokasikan pada periode yang mana sumber daya alam ataupun tambang bisa membuahkan hasilnya. Selanjutnya, aktiva yang tidak mengalami sebuah penyusutan ataupun tidak mengalami depresiasi, misalnya seperti tempat ataupun tanah yang di atasnya didirikan sebuah bangunan, perusahaan, dan yang lain sebagainya. Nah, apa sih itu aktiva tetap berwujud? Jadi, aktiva tetap berwujud adalah aset yang memiliki bentuk fisik dan bersifat relatif permanen. Aktiva atau aset tetap berwujud juga mengalami penyusutan nilai. Beberapa contoh dari jenis ini adalah yang pertama gedung dan bangunan, yang kedua tanah, yang ketiga peralatan, yang keempat kendaraan, dan yang kelima adalah mesin. Kemudian kita masuk dalam contoh dari aktiva tetap tak berwujud, yaitu aktiva yang tidak mempunyai wujud fisik, meski begitu mempunyai manfaat yang besar bagi perusahaan yang dinyatakan ke dalam bentuk jaminan tertentu, misalnya seperti hak cipta, hak monopoli, hak paten, merek dagang, dan lain sebagainya. Nah, aktiva atau aset tetap tak berwujud biasanya berbentuk hak-hak usaha yang dimiliki perusahaan. Beberapa contoh dari jenis ini adalah yang pertama lisensi, yang kedua hak cipta, yang ketiga merek dagang, yang keempat sistem keamanan, dan yang kelima adalah franchise. Selanjutnya kita masuk dalam karakteristik aset tetap. Menurut Jerry J. Wagon, karakteristik aset tetap yaitu memiliki bentuk fisik atau bentuk dan ukuran yang jelas, digunakan dalam kegiatan operasional, tidak untuk dijual ke konsumen. Sedangkan menurut Sumarso SR, karakteristik aktiva tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang ketiga, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Dan yang keempat, nilai cukup besar. Perolehan aktiva tetap dan contoh cara pencatatannya. Pembelian tunai. Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset termasuk harga yang tercantum di faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aset tetap tersebut siap pakai. Apabila dalam pembelian aset ada potongan tunai, maka potongan tunai tersebut merupakan pengurangan terhadap harga faktur, tidak memandang apakah potongan itu didapat atau tidak. Dan apabila dalam suatu pembelian diperoleh lebih dari satu macam aktiva tetap, maka harga perolehan harus dialokasikan pada masing-masing. Misalnya dalam pembelian gedung beserta tanahnya, maka harga perolehan dialokasikan untuk gedung dan tanah. Dasar alokasi yang digunakan sedapat mungkin dilakukan dengan harga pasar relatif masing-masing aktiva, yaitu dalam hal pembelian tanah dan gedung. Maka dicari harga pasar tanah dan harga pasar gedung. Masing-masing harga pasar ini dibandingkan dan menjadi dasar alokasi harga perolehan. Pembelian angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan tidak boleh termasuk bunga.
Bunga selama masa angsuran, baik jelas-jelas dinyatakan atau tidak dinyatakan tersendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Cara pencatatannya adalah pembayaran setiap tahun dibuat jurnal yang mengurangi utang sebesar pokok pinjaman yang dilunasi dan mendebit biaya bunga untuk tahun yang bersangkutan dan kreditnya kas sebesar angsuran. Ditukar dengan surat-surat berharga. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku besar sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham atau obligasi itu tidak diketahui, maka harga perolehan ditentukan sebesar harga pasar aktiva tersebut. Jika harga pasar surat berharga dan aktiva tetap yang ditukar tidak diketahui, maka dalam keadaan seperti ini, pertukaran ditentukan oleh keputusan pemimpin perusahaan. Nilai pertukaran ini dipakai sebagai dasar pencatatan harga perolehan aktiva tetap dan nilai-nilai surat berharga yang dikeluarkan. Selanjutnya, pertukaran aktiva tetap dengan saham atau obligasi perusahaan akan dicatat dalam rekening modal saham atau utang obligasi sebesar nilai nominalnya. Selisih nilai pertukaran dengan nilai nominal dicatat dalam rekening agio atau disagio. Berikut jurnalnya. Aktiva tetap, misalnya mesin, kemudian modal, kemudian agio saham. Bila dalam pertukaran ini perusahaan menambah dengan uang muka, harga perolehan mesin adalah jumlah uang yang dibayarkan ditambah dengan harga pasar surat berharga yang dijadikan penukar. Masih pada pembahasan mengenai perolehan aktiva tetap dan contoh cara pencatatannya. Di saat ini saya akan jelaskan di poin ditukar dengan aset tetap yang lain. Banyak pembelian aset tetap dilakukan dengan cara tukar-menukar atau istilah populernya tukar tambah. Aktiva lama digunakan untuk membayar aktiva baru, baik seluruhnya atau sebagian, di mana kekurangannya dibayar tunai. Kondisi seperti ini, prinsip harga perolehan tetap harus digunakan, yaitu aktiva baru dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga aktiva lama ditambah uang yang dibayarkan kalau ada, atau dikapitalisasikan sebesar harga pasar aktiva baru yang diterima. Selanjutnya, poin diperoleh dari hadiah atau donasi. Aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan, di mana untuk menerima hadiah seringkali juga dikeluarkan biaya, namun biaya-biaya tersebut jauh lebih kecil dari nilai aset tetap yang diterima. Bila aktiva tetap dicatat sebesar biaya yang sudah dikeluarkan, maka hal ini akan menyebabkan jumlah aktiva dan modal terlalu kecil, juga beban depresiasi menjadi terlalu kecil. Untuk mengatasi keadaan ini, maka aktiva yang diterima sebagai hadiah dicatat sebesar harga pasarnya. Depresiasi atau penyusutan aktiva tetap yang diterima dari hadiah dihitung dengan cara yang sama dengan yang lain. Kita masuk pada poin yang berikut, yaitu aktiva yang dibuat sendiri. Melalui pertimbangan tertentu, perusahaan seringkali membuat sendiri aktiva atau aset tetap yang diperlukan, seperti contoh, gedung, alat-alat, dan perabot. Pembuatan aktiva ini biasanya dengan tujuan untuk mengisi kapasitas atau karyawan yang masih idle atau menganggur. Semua biaya yang dibebankan untuk pembuatan aktiva sendiri, seperti bahan, upah langsung, dan factory overhead langsung, tidak menimbulkan masalah dalam menentukan harga pokok aktiva tetap yang dibuat. Tapi, untuk biaya factory overhead tidak langsung menimbulkan sebuah pertanyaan tentang berapa besar yang harus dialokasikan untuk aktiva yang sedang dibuat itu. Nah, ada dua cara untuk membebankan biaya factory overhead, yaitu kenaikan biaya factory overhead yang dibebankan pada aktiva yang dibuat dan biaya factory overhead yang dialokasikan dengan tarif untuk pembuatan aktiva dan produksi. Nah, sekian presentasi dari kami mengenai akuntansi tetap. Kiranya melalui video pembelajaran ini bisa menambah pengetahuan dari teman-teman sekalian dan penonton sekalian untuk kedepannya. Thank you.